Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin memberikan quick review sedikit tentang Room Ancient Air Society 5.2. Ya, ini updatean terbaru ya dari Room Ancient. Dari interface dan status barnya ini sepertinya sedikit berbeda dengan Android sebelumnya ya. Karena di Room ini dia sudah menggunakan Android 11. Sekarang kita coba pergi ke pengaturan. Ya, di sini kurang lebih status barnya tampilannya seperti ini ya. Ketika kita tarik ke bawah, dia akan menunjukkan jam dan tanggal sangat detail. Dan untuk tampilan menunya di sini yaitu sama, ketika kita geser ke kiri, dia ada Google berita ya, berita Google. Dan ketika kita tekan, dia masuk ke pengaturan. Nih, kalian bisa merubah wallpaper home screen kalian, dan kalian di sini juga bisa merubah tipe icon dan tipe status bar kalian. Dan di sini kalian bisa merubah gridnya, mau pakai grid yang mana. Dan di sini kalian bisa merubah tampilan jamnya, mau pakai jenis jam yang mana. Di sini ada banyak tampilan ya. Untuk Room Ancient kali ini dia sudah menggunakan pill gesture. Jika kalian geser di bawah sini, kalian pindah ke aplikasi sebelumnya. Jika kalian geser ke atas, kalian pindah ke home screen. Ini namanya pill gesture ya, karena dia sudah menggunakan Android 11. Jika kalian tarik menunya ke atas, nah kalian menemukan app drawer ya di sini. Sekarang kita coba masuk ke pengaturannya. Untuk tampilan di pengaturan seperti ini kurang lebih ya. Ini hampir mirip sama One UI, tapi ini sebenarnya Android stock atau Android base-nya Android stock ya, karena dia menggunakan Android 11. Nah, di sini ya. Untuk firmware info, nah di sini dia menggunakan Android 11 dan dia sudah menggunakan Android 11. Dan sekarang kita lihat di sini ada kernelnya. Kernelnya itu dia menggunakan kernel Quicksilver ya di sini. Sudah menggunakan kernel Quicksilver yang terbaru. Dan di sini Androidnya Android 11, security patch-nya pada tanggal 5 Maret. Ancient version 5.2 Society. Oke. Dan kita pergi ke pengaturan paling atas. Di sini ada yang namanya Megalith. Megalith ini kalian bisa mengatur interface-nya, kalian bisa mengatur tampilan status bar, notification, quick setting, gesture, power menu, navigation bar, animation, buttons, baterai, miscellaneous. Ini maksudnya pengaturan tambahan ya, tampilan tambahan. Dan ini lock screen. Semuanya kalian bisa lakukan di Megalith ini. Seperti contoh kita coba di status bar. Nah, di sini dia bisa membuat dual row status bar. Jadi status barnya itu akan tampilannya itu akan bisa ada dua, di atas dan di bawah. Namun dia membutuhkan restart UI. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan dual row status bar, dia membutuhkan restart UI. Jadi di restart UI-nya bukan di restart HP-nya, kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya tidak menggunakan dual row karena saya lebih suka original seperti ini ya. Dan menurut saya ini untuk performanya, di sini saya kebetulan tidak mencoba untuk bermain game karena kebetulan saya belum mendownloadnya. Untuk teman-teman jika ingin menggunakan Room ini bermain game, menurut saya ini sangat recommended. Karena apa? Biasanya untuk Room yang menggunakan base Android stock atau Android AOSP itu sangat baik performanya untuk bermain game. Silahkan ya dicoba ya, karena ini kernelnya juga sudah menggunakan kernel Quicksilver. Jika kalian ingin mencoba kernel lain diperbolehkan, namun kalian harus menggunakan kernel yang benar-benar support untuk Android 11. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, kemungkinan itu aja dari saya, hanya quick review ya dari tampilan dan pengaturan dan lain-lain. Oh ya, satu lagi. Yang aku suka dari Ancient Room ini, yang saya suka dari Ancient Room ini adalah dia sudah menggunakan MIUI kamera. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini MIUI kamera ya. Nah, dia sudah menggunakan MIUI kamera ya. Nah, ini kamera depan.
kamera belakang, kamera wide, dia aktif ya kamera wide-nya, lensa micro, lensa normal, dan berjalan dengan sangat baik ya. Dan satu lagi, untuk recent apps-nya di Android 10 biasanya tidak ada tombol clear all seperti ini ya. Namun kali ini di Android 11 karena saya menggunakan Pill Gesture, di sini dia sudah menggunakan clear all. Jadi kita tinggal hapus di sini saja. Nah, selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, jika kalian ingin mencoba ROM ini, akan aku sertakan linknya di deskripsi video dari mulai firmware Android 11-nya dan juga ROM Ancient Air Society 5.2 ya, benar ya. Nah ya, untuk ROM-nya akan aku sertakan semuanya di deskripsi video. Dan sekarang kita masuk ke proses instalasinya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses instalasinya. Kita matikan dulu handphonenya. Dan sekarang kita masuk ke menu recovery dengan cara memencet tombol volume atas dan power sampai dia menyala dan bergetar. Kita tahan 3 detik lalu kita lepas. Nah, dia sudah masuk ya. Di sini kalian harus menyiapkan ada 3 bahan di sini ya. Yang pertama yaitu ROM Ancient itu sendiri, Air Society 5.2 ya, ini updatean tanggal 15 Maret ya. Dan kalian harus menyiapkan disable for Enscript, dan kalian juga harus menyiapkan firmware Ginkgo MIUI yang terbaru, dan ini versi Android 11 ya. Jadi jika kalian ingin menggunakan ROM Android 11, kalian harus memindahkannya terlebih dahulu memakai firmware Android 11, dan pastikan firmware kalian itu yang versi terbaru, terupdate ya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke proses instalasinya. Di sini kita pergi ke menu wipe ya. Kita checklist Dalvik, case, sistem, vendor, dan data. Lalu kita wipe saja seperti ini. Kita wipe, kita tunggu sampai proses wipe-nya selesai. Dan jika sudah selesai ini, kita kembali ke menu File Manager. Kita install firmware-nya terlebih dahulu. Firmware Android 11 ya, di sini ya, kelihatan ya. Nah, 11.0 ya di sini ya. Ini Android 11 firmware ya. Kita wipe, kita swipe. Kita tunggu sampai selesai dan kita wipe cache. Kita kembali ke menu awal dan sekarang kita install ROM-nya. Kita swipe di sini. Kita tunggu sampai install ROM-nya selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses instalasi ROM-nya. Sekarang kita wipe cache dulu di sini. Kita wipe cache. Dan yang terakhir kita install disable force and script-nya. Dan kita wipe cache. Kita pergi, dan ini sudah selesai. Lalu kita pergi ke menu awal lagi. Kita pilih menu wipe dan kita pilih menu format data. Di sini saya merekomendasikan untuk memformat data karena untuk menghilangkan kasus bootloop. Jadi kalian buat teman-teman yang ingin instalasi ROM, ini, kalian rekomendasi dari saya, saran dari saya yaitu untuk melakukan format data, dan jangan lupa untuk membackup data yang ada di internal kalian sebelum melakukan instalasi ROM. Oke. Nah, ini kita ketik yes di sini. Dan kita langsung reboot system. Kita tunggu sampai dia menyala. Ini sudah menyala ya. Oke teman-teman, demikian quick review tentang ROM Ancient Air Society 5.2 pada HP Redmi Note 8 ya. Di sini saya menggunakan ROM Ancient Air Society yang terbaru dan sudah include Google Apps ya.
Jika kalian ingin mencoba room ini, akan aku sertakan linknya di deskripsi video. Jika kalian suka dengan video ini, berikan tombol like. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian boleh sebarkan kemanapun yang kalian suka. Jika saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.